Selamat malam semuanya, kembali lagi di proyek Negonomi. Kali ini kita sudah sampai ke episode 8, BPKP dan BPK. Jadi di negara kita ini ada yang namanya pengawas. Jadi pengawas keuangan ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu BPKP. Lalu ada juga BPK. Namanya mirip-mirip tuh. Nah, apakah mereka ini sama atau tidak? Nah, hari ini saya akan kupas ya satu persatu BPK dan BPKP. Nah, dalam ekonomi kita belajar negara dan ekonomi secara menyeluruh, utuh dan sistematis. Jadi kita harus kalau mau mempelajari sesuatu menyeluruh harus apa? Dasar hukum. Nah, jadi ini dasar hukumnya. BPK itu dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Amanatnya langsung dari Undang-Undang Dasar, tepatnya pada pasal 23E ya. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ini tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi bagaimana pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu, sistem pemeriksaannya itu diatur di Undang-Undang 15 tahun 2004. Lalu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, tentang BPK-nya. Saya belum baca, tapi saya sudah baca yang BPKP. Itu isinya struktur organisasi mereka. Jadi yang substantif itu pada Undang-Undang 15 tahun 2004 ini sama di SPID PP nomor 60 tahun 2008. Ini substansial. Kalau Perpres tentang BPKP dan tentang BPK itu struktur organisasi mereka. Gitu. Nah, kali ini kita mau mempelajari ini sistem pengendalian. Jadi pengendalian intern pemerintah itu, pengawasan keuangannya semuanya. Kalau dari akarnya ya, yang diawasi itu adalah keuangan negara. Kalau dari akarnya, kenapa kamu bisa bilang gitu? Nah, buktinya merujuknya pada ini undang-undang tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi dulu awalnya pengawasan pemerintah itu ya titik awalnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, yang ada uangnya itu diawasi. Itu. Tapi kedepannya kan di SPIP ini nanti nggak bukan cuma itu. Tuh. Tapi pada dasarnya yang ada kaitannya dengan keuangannya lah yang diawasi ya itu. Jadi kalau ditanya dasar hukumnya ini semua dasar hukumnya sangat tebal. Kalau dibaca satu-satu boleh lah. Nah, tadi kan saya ingin menjelaskan BPK dan BPKP. Apa bedanya? Nah, singkat dulu. BPKP ini dan BPK dan BPKP ini pembeda utamanya bukanlah pada hurufnya, huruf ujungnya bukan, tapi posisinya pada negara ini. Jadi BPKP ini posisinya adalah pengawas internal eksekutif. Gitu. Jadi eksekutif itu pemerintah yang dikepalain oleh siapa? Presiden ya. Ini pengawas internnya. Pengawas intern eksekutif itu BPKP salah satunya. Itu. Bukan dia sendiri. Itu nanti beropini nanti ya. Oke. Kita jelaskan dulu faktanya. Jadi BPKP ini adalah salah satu aparat pengawas intern pemerintah. Jadi dia di dalam internnya eksekutif. Nah, kalau BPK bukan di dalam eksekutif, dia di luar dan dia independen. Itu. Dia tidaklah anak buah presiden. Dia independen secara
posisinya di negara ini. Jadi itu, kalau ditanya apa beda BPK dan BPKP? Bedanya adalah BPKP adalah pengawas intern pemerintah, yaitu pengawas intern eksekutif. Ya kan? Sedangkan BPK adalah pengawasnya, memang bukan intern, pengawas pokoknya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nih, kita lanjut ke BPK dulu. BPK itu melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Semua, semua instansi diperiksa. Jadi yang diperiksa itu ada tiga kan? Pemeriksaan keuangan, kinerja, sama pemeriksaan tujuan tertentu. Nah, yang diperiksa objeknya apa? Keuangan negara. Semuanya, semua instansi itu diaudit oleh BPK. Hasilnya nanti berupa LHP yang isinya opini, kesimpulan, rekomendasi, temuan. Ya kan? Lalu LHP ini disampaikan kemana? Disampaikan ke itu tadi pejabat yang dia periksa sendiri sama DPR, DPRD. Waduh, kenapa ke DPR? Jangan lupa teman-teman, di Indonesia ya pengawasnya ya adalah DPR RI. Jadi yang mengawasi jalannya pemerintahan ya, mengawasi eksekutif di Indonesia ini ada pada DPR dan DPRD. Fungsi DPR kan ada tiga di episode kita yang keberapa itu? LAP. Ya. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Coba kita brainstorming. Di tiga fungsi DPR itu yang paling kuat itu yang mana sebenarnya? Dia disebut legislatif. Jadi seolah-olah fungsi utamanya legislasi. Enggak, dia legislasi bareng-bareng eksekutif. Lantas lanjutnya satu lagi anggaran. Dia bahas anggaran bareng-bareng eksekutif. Yang dia sendirian apa? Pengawasan. Jadi fungsi DPR itu yang paling utama sebenarnya adalah pengawasan. Ini bukan opini kan? Sah saya masukkan di sini. Belum opini. Kenyataannya memang DPR fungsinya adalah pengawasan. Oleh karena itulah BPK menyampaikan laporannya kepada DPR untuk kemudian dipakai DPR, mau dia pakai mau enggak apa-apa. Yang pasti dia pakainya adalah untuk fungsi dari satu lagi, anggaran. Ya. Lalu ini ini diatur dalam Undang-Undang 15 2004 tadi ya. Jadi kalau BPK itu kasih temuan, dia laporkan ke pejabat itu ada temuan nih, harus ditindaklanjutin 60 hari. Bahasanya seperti itu, mengikat. Kemudian di undang-undang tersebut ada ketentuan pidana juga. Barang siapa yang menghalangi-halangi BPK dalam periksa atau memalsukan mungkin kwitansi atau apa, itu bisa dipidana. Akan tetapi ada pasal yang juga bagus. Apabila sebenarnya ada pidana, entah korupsi, entah pidana lainnya ya, dalam hal pada saat BPK periksa, tapi BPK-nya diam saja, dia juga bisa kena pidana. Jangan lupa. Jadi kalau di Indonesia nggak ada ya. Kalau ada aktivis, aktivis pengacara misal, yang kritis itu, ini hantam terus saja, ya kan? Korupsi banyak terjadi. Sedangkan BPK itu meriksa terus. Kenapa dia nggak kena? Nah, aktivis harusnya ada, nggak ada di negara ini. Oke, kita lanjut nih. Ini kita jelaskan tiga tipe pemeriksaan BPK tadi kan. Pemeriksa keuangan ini wajib karena LKPP itu ada yang namanya audited, audited, jadi unaudit. Nah, jadi setiap yang namanya laporan keuangan pemerintah
pasti diperiksa oleh BPK, pasti semuanya. Tapi yang diperiksa apakah menyeluruh? Enggak, biasanya ininya apa LRA gitu, realisasi anggaran itu sesuai apa enggak dengan pagu, dengan rencana, dengan realisasi. Kemudian neracanya ya cuman secara umum saja diperiksa, bukan satu persatu bukti transaksi enggak. Itu di mana? Itu kalau di pemeriksaan tujuan tertentu. Ya, dia minta semua data. Tapi kan dia tidak rutin, ya, dan berdasarkan permintaan dan kasus saja kalau ada kasus. Nah, kalau pemeriksaan kinerja ini apa contohnya? Kan ini nih, pemeriksaan kinerja tuh, negara butuh nilai dan dampak isu strategis risiko kinerja. Jadi, pemeriksaan kinerja kalau di BPK ini contohnya kayak gini. Misal ada sebuah proyek pemerintah gitu. Ketika diperiksa keuangannya benar semua, korupsi nggak ada, kwitansi benar, semua benar ya kan, kontrak benar. Akan tetapi barang itu ya sebenarnya guna nggak untuk Indonesia? Nah, itu yang diperiksa. Outputnya itu emang sepenting apa ini? Nah, gitu loh. Kalau tujuan tertentu ya itu tadi dia menyeluruh sampai BPK-nya minta-minta data. Tapi kan nunggu laporan dulu, nunggu aduan atau nunggu ada anomali tertentu. BPK sendiri nyadar ada anomali nih, kayak kita dalami ya, kayak gitu. Bukanlah semuanya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang 15 2004. Kenapa saya bahas ini? Karena ini adalah akar dari adanya pengawas intern API BPKP. Ya, dia akarnya di sini. Pasal 9, pemeriksaan intern atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh APIP. Ya. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya kalau APIP sudah meriksa, BPK boleh merujuk, tapi tidak menghilangkan tugas dia sebagai pemeriksa utama. Nah, misal, kami sudah diperiksa nih oleh aparat intern, bos intern. Kalau BPK-nya pemalas, oh oke deh, kami pakai aja. Nah, gitu. Tapi tidak menghilangkan kewajibannya sebagai pemeriksa utama. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, APIP itu intern, artinya dia bertanggung jawab kepada presiden, bertanggung jawab kepada eksekutif. Sedangkan kalau BPK, dia itu mandiri, dia itu independen, dia tidak bertanggung jawab pada presiden, dialah pengawas utamanya. Kalau BPKP pengawas intern. Oke, lanjut. Nih, kita berarti BPK-nya selesai dulu ya. Kita simpulkan dulu BPK. Jadi BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang sejak awal diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E untuk mengawasi, memeriksa keuangan negara. Jadi tugas pokok dia itu di Undang-Undang Dasar. APIP dan Itjen dan kawan-kawan itu pelengkap intern. Jadi tugas pokok pemeriksaan keuangan negara itu ada pada BPK itu ya. Lanjut ke APIP, BPKP tadi ya. APIP dalam sistem pengawasan intern pemerintah. Nah, ini setiap KL dan Pemda wajib membentuk APIP. Ini ada di mana? Ini ada di PP 60 2008 tentang SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah apa pengawasannya? Sistem pengendalian intern pemerintah, SPIP. Nah, di sana itu di pasal-pasal awalnya itu ada eh,
klausul, ada kata-kata yang mewajibkan setiap KL harus memiliki APIP. Kenapa muncul ini? Karena dulu nggak semua KL itu punya aparat pengawas intern. Oleh karena itulah melalui PP ini diwajibkan setiap KL dan Pemda wajib membentuk APIP. Nah, apa itu konkretnya? Ini Ijen konkretnya, bukan BPKP. Jadinya tabrakan dia. BPKP tetap eksis, sedangkan ada APIP lain, yaitu Ijen-Ijen yang melekat di setiap masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi tugas APIP ini adalah lagi-lagi, ini lagi, setelah terjadi POS. Lihat nih. Jadi tugasnya ini bahas di ada di PP nih tugas ini. Tugasnya melakukan audit, review, evaluasi. Ini pos jelas-jelas kan. Pemantauan tidak juga pos, tapi kurang. Nanti opininya ya di akhir kita opinikan ini tentang ini. Jadi BPKP mengawasi hal tertentu. Kalau Ijen mengawasi seluruh kegiatan, ya. Kalau BPKP dia balik ke tadi, pengelolaan keuangan, terus menjaga stabilitas nasional, pembinaan SPIP, penugasan khusus presiden. Tadi intinya dia hampir mirip BPK tadi, pengelolaan keuangan dia yang benar-benar dia periksa itu ya. Kalau Itjen ini mengawasi seluruh kegiatan, bahkan katakanlah PNS bolos aja yang ngurus Itjen, ya kan? PNS bandel yang ngurus Itjen gitu. Bukan semata-mata cuman keuangan negara yang dia periksa, tapi semuanya. Apakah itu efektif? Belum. Nanti kita bahas. Apa buktinya kamu bilang dulu? Ini korupsi masih ada. Kebocoran anggaran masih ada. Itu buktinya. Lanjut. Nih, ini kita masuk ke opini ini udah ya. Nanti kita BPKP dulu ya. Jadi tadi kan kita udah tahu tuh BPKP itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ya kan? Jadi dia ngawasin keuangan, BPK juga ngawasin keuangan. Apa bedanya? Bedanya adalah pada posisinya. BPKP adalah pengawas keuangan internal. Dia di bawah presiden. Jadi dia bukan pengawas utama sebenarnya, tapi pengawas intern yang bisa memberikan, ya katakanlah, bisa dirujuk lah. Dia mengawasi diri dia sendiri, ada produknya, nanti bisa dirujuk oleh pengawas yang sesungguhnya gitu. Itulah gunanya pengawas intern di perusahaan pun juga seperti itu kan. Nah, jadi di slide ini yang ingin saya bahas adalah titik masuknya BPKP. Kalau BPK tadi kan dia semua laporan keuangan dia periksa, ya kan. Kalau BPKP apakah semua? Tidak. Dia ini titik start dia melakukan pemeriksaan itu penugasan presiden, pembinaan SPIP, evaluasi dan pembinaan sistem ya, PSN, program strategis itu dia masuk pasti. Sama permintaan lah, permintaan. Iya, ada beberapa satker ya. Itu justru minta diaudit. Kenapa? Bisa jadi satu, dia nggak percaya anak buahnya. Yang kedua, dia ingin tampil. Dia ingin gimana ya? Dia ingin diakui, saya bersih nih, saya bersih. Tolong kasih saya ini recognition gitu. Kasih saya stempel bahwa saya bersih kan. Dibuktikan dengan apa? Ya dengan diperiksa oleh BPKP, nanti ada predikannya ya. Kayak gitu. Kalau ke depannya lagi ada ISO-ISO. Justru mereka minta, tapi kan tidak menyeluruh artinya dan tidak rutin. Nih, oke, udah. Jadi kita
Kita simpulkan dulu ya. BPK dan BPKP namanya mirip, fungsinya juga hampir mirip. Yang membedakan BPK dan BPKP adalah posisinya. Posisi BPKP adalah pengawas intern yang berada di bawah presiden. Jadi istilah lainnya dia itu mengawasi dirinya sendiri. Sedangkan BPK adalah pemeriksa keuangan negara yang utama, yang merupakan mandat daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E. Jadi BPK adalah pemeriksa keuangan negara yang independen yang berada di luar eksekutif. BPK menyampaikan laporannya tadi kemana? Ke DPR selaku pengawas utama negara ini. Fungsi DPR kan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lalu BPKP adalah aparat pengawas intern yang namanya hampir mirip dengan BPK, tapi beda. Jadi sudah kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke opini. Ini opini yang saya buat beberapa bulan brainstorming ya. Mungkin gambar ini tidak bisa mewakili ya, tapi saya mencoba membahasnya dari akar ya. Jadi gini, opini saya. Yang namanya negara kita Indonesia ini, apakah sudah bebas dari korupsi? Belum kan? Belum. Nah, korupsi yang ingin kita bahas di sini adalah korupsi yang berasal dari anggaran. Ya, bukankah sudah ada BPK yang memeriksa semua laporan keuangan? Bukankah sudah ada BPKP? Bukankah sudah ada APIP yang banyak banget ini? Nih, setiap kementerian lembaga dan Pemda wajib membentuk APIP. Ini tahun 2008 PP-nya. Kita bolehlah berasumsi bahwa setiap kementerian lembaga dan Pemda sudah memiliki aparat pengawas intern pemerintahnya, APIP-nya. Kita boleh berasumsi sudah ada, ya kan? Tetapi kenapa kebocoran anggaran, korupsi masih terjadi? Nah, saya memiliki pendapat. Pendapat saya itu karena fungsi dari APIP tadi ya masih kurang nendang. Fungsi dia ini, mana fungsinya? Nih tugasnya. Nih, melakukan audit, review, evaluasi. Ini semuanya post setelah terjadi. Dia ngaudit, dia mereview, dia mengevaluasi. Korupsinya sudah terjadi, ya kan? Lalu pemantauan bolehlah, ya. Pemantauan berarti belum terjadi. Tapi apa yang dia pantau? Buktinya korupsi masih terjadi. Lantas apa tawaran kamu? Yang saya tawarkan adalah ini. Jadi APIP itu harusnya ya melakukan ditambahkan dua tugas utama ini. Jadi ketika anggaran itu baru mau diajukan setahun sebelum, APIP harus masuk ke situ. Oh, capek dong. Enggak, APIP itu ada di kantor itu sendiri. APIP itu sudah tersebar. Cuman lucunya posisi APIP adalah bawahan kepala kantor, bawahan KPA. Itu lucu. Ya, lanjut dulu ya. Jadi nomor dua, belum dalam pasal-pasal maaf, ini salah ini. Yang pertama kan tugasnya adalah mengawasi APIP harus masuk pada saat perencanaan anggaran. Nomor dua saat pelaksanaan anggaran. Saat sebelum dana itu cair, APIP harus memverifikasi. Artinya, otomatis
Apabila bakal terjadi korupsi, ya nggak apa, nggak bisa cair uangnya. Jangan uang sudah cair, sudah banyak, sudah lewat setahun, baru datang. Buat apa? Ya kan? Jadi yang saya tawarkan adalah aparat pengawas intern pemerintah itu dimasukkan ke dalam siklus perencanaan maupun siklus pelaksanaan. Di perencanaan dia hadir untuk memastikan ini beneran beneran diperlukan apa enggak ini anggaran sebesar ini untuk kegiatan tahun depan. Apa betul? Apa iya? Nah, itu pertama kan. Kemudian pada saat sudah jadi APBN, sudah jadi DIPA, APIP masuk lagi. Masuk ketika pencairan dana. Dia memverifikasi PPK dan KPA dan PPSPM itu kerja sendiri. Nggak ada yang mengawasi. Dengan adanya APIP dimasukkan ke dalam siklus ya sebagai verifikator, maka minimal mereka nggak kerja sendiri. Itu ada elemen lain yang memverifikasi check and balance. Lah, terus bukannya tetap kerja sendiri? Kan APIP-nya di bawah kepala kantor, betul, dikeluarkan. Jadi, tawaran saya kan pertama, tambahkan dua fungsi tadi ke dalam APIP. Nomor step kedua adalah keluarkan APIP dari kantornya. Dia nginduk langsung ke APIP gitu. Misal ada lembaga di bawah presiden, sudah ada kan BPKP namanya. Jadi ijen-ijen yang ini tadi, ijen-ijen yang ini, yang mana tadi? Nah, yang ini, ijen inspektorat di setiap masing-masing KL ini dilebur, dimasukkan ke dalam BPKP, ya kan? Sehingga dia tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala kantornya. Dia bertanggung jawab kepada pengawas intern langsung di bawah presiden. Ini contoh, misal contoh, ada kantor A. Kantor A itu ada kepala kantornya. Di kantor itu ada pasti kepala APIP-nya. Entahkah namanya inspektorat jenderal, entahkah namanya pengawasan internal, apakah namanya kepatuhan. Itu ada namanya, masing-masing nama. Jadi, yang pasti di dalam suatu kantor itu pasti ada proposnya, ya kan? Tapi di KL di Indonesia ini, di Kementerian Bank Indonesia ini, posisi daripada propos tadi adalah bawahan dari kepala kantor yang menentukan kapan cair-cair uang tadi. Itu lucu. Oleh karena itu, yang saya tawarkan step 2 adalah keluarkan unsur-unsur pengawas intern dari struktur organisasi kantor. Dia tetap berada di kantor itu, tapi dia bertanggung jawab. Dia tidak bukanlah bawahan langsung daripada kepala kantor. Lantas kepalanya siapa? APIP yang lebih tinggi. Itu. Misal dia APIP setara eselon 3, misal dia bertanggung jawab kepada APIP setara eselon 2-nya, bukan kepada kepala kantor. Itu adalah lucu ketika aparat pengawas intern pemerintah mengawasi atasan langsungnya sendiri. Mana mungkin bisa efektif? Ya, kita lihat lagi nih slide saya. Ya kan? Iya, intinya itu. Jadi opini saya adalah eh, aparat pengawas intern pemerintah ditambahkan dua fungsi besar utama, yaitu pengawasan pada saat perencanaan anggaran dan pengawasan pada saat pencairan dana. Ya, kemudian ini pengawasan ini day to day, every day, bukannya nunggu aduan dulu, nunggu anomali dulu, enggak, memang setiap hari. Waduh, banyak pegawai dong. Setiap hari banyak nambah pegawai. Enggak, sudah ada di situ. APIP itu sudah ada di masing-masing kantor, cuma enggak ada
nggak ada fungsi dua ini. Jadi saya tambahkan dua fungsi itu. Ketika perencanaan anggaran dia hadir, ketika pencairan dana dia hadir. Apa hadirnya gimana? Hadirnya ngawas. Enggak, dia dijadikan elemen verifikasi. Sebelum dia memverifikasi, nggak bisa cair. Sebelum dia verifikasi, nggak bisa tembus. Sehingga korupsi pasti bisa setidaknya direm. Kenapa? Ada dua entitas. Karena APIP-nya di step 2-nya dikeluarkan dari struktur kantor. Dia menginduk sendiri kepada lembaga setara menteri di bidang pengawasan intern, yaitu BPKP. BPKP. Ya, jadi konkretnya gimana konkretnya? BPKP direstrukturisasi, dikuatkan dengan cara dia kedapatan anggota baru, yaitu para itjen dan APIP di seluruh di seluruh KL. Ya, ini Pemda enggak ya? Jangan kalau Pemda. Kenapa? Karena beda. Pemerintah pusat ya pemerintah pusat saja. Jadi BPKP tadi dan itjen-itjen di setiap kantor pemerintah pusat ini digabung menjadi satu lembaga pengawas intern di bawah presiden. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang selama ini sudah ada di kantor-kantor itu. Yang dulunya dia ijen-ijen tapi atasannya adalah tapi dia mengawasi atasannya sendiri itu, ya. Dia bukan atasan lagi, diputus hubungan dia dengan atasannya. Dia menginduk kepada BPKP. Itu tawaran saya, ya. Kira-kira inilah pembahasan kita tentang pengawasan intern pemerintah, ya. Nggak cuma intern, ya, pengawasan keuangan, pengawasan negara ini, ya, dilihat dari sisi keuangan. Mungkin saja, ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.